teman-teman dari CCT Indonesia di acara kita festival webinar. Dan satu lagi Bu Tia, tadi Bu Tia siapkan ini ya, siapkan tadi ya. Satu lagi, siapkan kebahagiaan dan harapan. Nah, karena dengan kebahagiaan dan harapan, insya Allah mudah-mudahan Kelas Point bisa kemudian memberikan suatu sesuatu hal yang berbeda dalam hal penyajian materi pelajaran di dalam kelas. Saya ini asik kalau pakai Kelas Point ya Bapak Ibu. Nah baik, hari ini kita akan belajar atau saya untuk materi saya akan belajar tentang bagaimana kita mendesain sebuah slide quiz pilihan berganda. Karena di Kelas Point itu ada yang namanya jenis tipe pilihan ganda untuk soal. Nah, sebenarnya ya pilihan gandanya bisa bebas aja ya, desainnya gimana bisa bebas aja. Tapi kenapa kita perlu sesuatu yang beda? Karena sesuatu yang beda itu bisa menghadirkan impact psikologis yang berbeda. Benar nggak Bu Tia kira-kira gitu? Ya, kita kalau nonton film atau apa aja kan bisa dilihat kan ada suara musik yang agak menakutkan kayak gitu. Itu kan untuk sesuatu yang juga istilahnya suaranya ya. Cek Bu Tia, suara saya terdengar? Aman Pak. Terdengar. Aman ya, ada yang suaranya kadang besar, kadang kecil ya. Kira-kira gitu. Sekarang sudah oke. Kadang-kadang ada kalanya ya begitu ya, suka lembut-lembut, kadang kencang-kencang suaranya ini. Oke lah. Baik, di sini soalnya agak mendung ya, agak mendung dan kayaknya mau hujan, sangat panas tadi ini, hari ini sangat luar biasa panas dan sepertinya akan hujan sih kayaknya gitu. Baik, saya akan coba share screen dulu. Sebentar. Boleh langsung share screen Bu Tia? Monggo Pak, silahkan. Oke, mohon ditunggu dulu sebentar Bapak Ibu. Saya coba share screen, saya coba off-kan. Ya, kira-kira ini mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat nggak Bu Tia? Wah, jelas Pak, terlihat. Jelas ya? Jelas. Kayak kenal nih ya, settingan kuisnya kayak kenal. Ala-alanya ya Bu Tia ya? Ala-alanya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa bikin kuis itu kayak apa aja bebas. Tapi saya kalau dengan Bu Tia saya harus katakan bahwa kita di dalam kelas itu adalah seorang performance. Bukan hanya guru ya, tapi kita adalah seorang performance lah. Jadi stage itu, kelas itu adalah sepenuhnya bagaimana kita kemudian merangkainya. Makanya di sini saya tadi bilang bahwa desain kuisnya bisa yang sederhana aja bisa, yang ini putih terus kita tulis ABC aja enggak ada masalah. Tapi di sini kita perlu memberi efek yang berbeda kepada anak-anak di dalam kelas gitu. Ketika kita desainnya dirubah gitu ya. Jadi agak sedikit seperti ini. Seperti kuis beneran di salah satu televisi, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya mungkin ya. Kuis yang sangat dulu terkenal sekali gitu ya di televisi. Nah, mudah-mudahan ada efeknya juga bahwa anak-anak juga jadi semakin semangat. Anak-anak itu senang itu karena apa sih? Coba kita lihat anak-anak itu kalau main game itu. Dia begitu fokus, begitu menikmati game itu karena apa sih? Karena psikologis mereka ikut di sana gitu. Jadi waktu nembak, waktu menang, waktu ini segala macam itu psikologis mereka hadir di sana. Sehingga membuat mereka sangat engaging gitu ya di dalam main game itu. Sama ketika kita di dalam kelas pun, maka saya thank you banget Kelas Point sudah menghadirkan fitur yang bisa membuat siswa sangat engagement. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua kemarin, 6 orang Kelas Point Certified Trainers CCT itu sudah menghadirkan baik yang langsung tentang Kelas Point ataupun kemudian lebih pada aplikasinya. Bagaimana Kelas Point kemudian bisa lebih menghidupkan kelas dan bisa membuat siswa lebih engaging gitu ya dalam hal kemudian belajar di kelas, sehingga belajar tidak lagi menjadi sesuatu yang boring, bukan sesuatu yang gitu-gitu aja gitu ya. Tapi di sana ada sesuatu yang membuat anak kemudian menarik. Nah, salah satunya adalah di sini kita akan buat desain, bagaimana bikin desain yang kira-kira juga bikin anak itu menarik. Nah, di sini nanti saya akan membahas tentang desain, tentang pilihan ganda. Nanti bagaimana itu kemudian diolah hasil pilihan gandanya akan disampaikan oleh Ibu Jumiati yang akan nanti bicara tentang leaderboard, tentang nilai. Jadi ini ada nyambung juga. Dan kemudian jangan lupa
ini juga nanti yang saya bikin desain begini, ini bisa juga nanti dijadikan sebuah template yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya Pak Taufik setelah saya. Jadi walaupun kita sebenarnya awalnya nggak rembukan gitu, tapi sebenarnya kalau diruntut materi malam ini sebenarnya ada kaitannya selalu gitu ya. Jadi tentang bagaimana membuat slide desain, lalu bagaimana kemudian bisa saja dijadikan sebuah template, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Taufik, dan kemudian pilihan ganda ini nanti aplikasi dalam kelas poinnya itu nanti bisa dijelaskan atau nanti akan lebih lanjut oleh Bu Jumiati. Jadi kira-kira sangat-sangat berkaitan gitu ya, walaupun kita sebenarnya nggak janjian judulnya gitu. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita lihat di sini. Sebenarnya gini, ini bisa dibikin lebih menarik, lebih animation gitu ya, ada animated gitu. Cuma memang kalau kelas poin untuk sementara ini dia belum mengakomodir untuk animatednya ya, begitu Bu Tia ya, kira-kira Bu Tia ya. Untuk saat ini ya. Jadi yang ditonton atau nanti yang nampak di siswa itu animatednya belum jalan misalkan gitu, belum nampak. Tapi tidak ada masalah. Yang penting adalah esensi dari apa yang akan kita sampaikan itu nyampe di anak gitu. Yaitu di sini adalah pertanyaan kuisnya. Kira-kira seperti itu. Saya akan coba share screen dulu sebenarnya yang ini. Nanti Bapak Ibu bisa bisa mengadaptasikan gitu ya. Gimana kira-kira ini nanti dibikin yang lebih menarik lagi misalkan di dalam kelas. Oke. Baik, seperti ini. Jadi nanti gimana sih bikinnya? Sangat mudah sekali. Ini adalah kertas kosong kita. Dari slide kosong seperti ini. Lalu pertama yang kita lakukan di sini adalah kita memberikan background. Jadi kita tinggal insert nanti di sini. Lalu kita ke picture, this device. Kita pilih background-nya. Saya udah siapin background-nya. Oke ya, kira-kira pemilihan background-nya seperti ini. Sebentar. Ya, oke kayak gini ya. Sebentar. Nah, background-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita masukkan ke dalam slide kita. Kemudian ini bisa kita crop. Jadi kita ke picture, format, lalu kita crop. Ya, sorry saya turunkan dulu ini. Kita crop, kita pilih aspek rasio menjadi 16:9. Kenapa dipilih 16:9? Karena slide-nya adalah ukurannya 16:9. Ya. Jadi kita bisa lakukan cropping dulu. Nah, kebetulan gambar yang saya pilih ini sudah 16:9, sehingga posisinya sudah pas. Tapi nanti kalau Bapak Ibu, gambarnya rasionya tidak 16:9, ya nanti bisa dilihat kalau dia 16:9 waktu kita crop begini dia full 16:9. Kalau enggak dia ada lebih gitu ya kalau tidak 16:9. Kalau sudah seperti ini kita taruh di luar, kita klik di luar, lalu kita paskan saja. Nah, bisa saja ini dijadikan background biar dia enggak lari-lari, sangat mudah. Caranya klik kanan lalu kita cut seperti ini. Nah, klik kanan lagi ke format background, lalu kita ke picture dan kita pilih clipboard. Kalau kayak gini, dia udah nggak bisa gerak-gerak lagi. Nggak akan gerak-gerak lagi. Beda kalau kita hanya sekedar menempelkan, misalkan seperti ini. Kita hapus dulu. Misalkan kita hanya menempelkan saya aja ya. Jadi ini picture, kita klik, kita masukkan gambar yang tadi. Gambar yang ini. Lalu kita adjustment, kita sesuaikan kayak gini, gitu. Bisa ditarik-tarik. Oke, ini kok nggak bisa floating. Oke. Nah, bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya, bisa aja seperti ini. Jadi sebenarnya kalau gambar itu nggak boleh ditarik dari samping ya, dia harus ditariknya dari pojok atas ini ya, supaya dia proporsional itu. Atau bisa juga menekan tombol shift di keyboard. Nah, bedanya ini sama yang tadi, yang slide kelima ini. Kalau yang ini kita masih bisa gerak-gerak tuh. Ya, karena dia tidak dijadikan background. Tapi kayak kalau yang 5 kayak gini nggak bisa digerak-gerak karena sudah dijadikan background ya. Jadi saya menyarankannya yang seperti ini saja, yang bisa 5 dijadikan background. Setelah jadi background kayak gini, lalu kemudian kita bisa bikin untuk pertanyaannya di sini ya, dan juga bisa logo. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan logo sekolahnya di sini. Bisa gitu ya, dimasukkan dengan cara insert picture tadi ya, dengan cara insert picture masukkan logonya di sini. Bisa banget. Karena saya sudah ada di sini gambar ya, saya tinggal copy aja ya. Ini mau saya copy. Tapi proses memasukkannya adalah sama seperti kita memasukkan gambar pada umumnya, itu insert melalui picture. Oke, ini sudah beres. Kita boleh perkecil ya, sekali lagi dari ujung ya. Nah, karena kalau kayak gini dia nanti apa itu namanya? Tidak proporsional. Jadi kalau gambar di PowerPoint itu kalau mau kita adjustment itu tekan tombol
shift di keyboard lalu kita baru tarik-tarik dan pojoknya yang ditarik, maka dia akan pasti akan proporsional seperti ini. Kemudian ornamennya boleh ditambah Bapak Ibu, boleh nama sekolah, boleh nama guru, yang lain-lain boleh ditambahkan. Nah, di sini saya mau pakai yang simpel aja dulu. Seperti ini sudah beres. Nah, tinggal kita masukkan shape ini ya, shape untuk pertanyaannya. Oke. Bagaimana kita memasukkan shape? Tinggal ke insert, Bapak Ibu ya, insert saja. Lalu kita ke shape. Nah, di shape ini Bapak Ibu banyak pilihan. Jadi tidak harus seperti yang punya saya. Kalau Bapak Ibu ingin misalkan yang biasa aja, pakai yang ini, rounded corner, jadi rectangle rounded corner, ujungnya itu dia agak melingkar. Oke, kita tekan tombol shift, seperti ini, nggak usah tekan tombol shift, bisa saja. Nah, ini untuk pertanyaannya. Nah, ini ada apa ya, button kuning ya, titik kuning seperti ini untuk bisa membuat dia lebih bundar gitu, ujungnya itu, atau bagaimana bisa disesuaikan. Jadi Bapak Ibu bisa memakai yang seperti ini saja untuk lebih mudah. Kalau mau yang mirip seperti yang tadi di saya, bisa menggunakan yang ini ya. Nah, yang seperti ini. Jadi sekali lagi saya akan coba insert shape. Nah, pilihnya yang ini, apa namanya ini? Rectangle top corner snippet ya, top corner snip. Nah, itu ya, bisa pakai itu. Nanti ini tinggal ditarik ke sini, ini tinggal ditarik ke kanan. Nah, kan gitu. Tuh kan bisa. Nah, kan gini jadi, ya. Jadi sekali lagi nanti tergantung dari Bapak Ibu mau pakai shape apa. Nggak perlu harus sama yang seperti saya. Jika mau seperti ini aja, tetap seperti ini, ya boleh ya. Kalau di sini mungkin pertanyaannya. Berikutnya kita bikin shape untuk optionnya. Umumnya optionnya A sampai D ya, 4 option gitu ya. Nah, ini kemudian kita tidak perlu bikin lagi, tapi cukup dengan melakukan copy saja. Nah, copy di PowerPoint itu paling gampang. Banyak banget caranya, macam-macam ya, dari CTRL-D, macam-macam lah caranya. Klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, yang paling gampang itu tekan tombol CTRL. Tekan tombol CTRL di keyboard lalu ditarik. Nah, jadi dah dua. Nah, ini bisa kita ini kan untuk option jawabannya ya, kira-kira kayak gini. Tekan lagi untuk ke bawahnya seperti ini, tekan lagi ya bolehlah seperti ini. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti ini sudah jadi menjadi apa namanya ya, bahan bakunya ya, dasarnya. Nah, untuk kemudian merapihkan, bisa saja kita pakai bantuan melalui tab view, lalu kita ke ya, bisa saja nanti pakai guide. Jadi guide itu adalah untuk membantu kita supaya misalkan di sini ya. Jadi di sini misalkan untuk supaya lebih rapi gitu ya, hingga tidak melewati jalur-jalur atau garis-garis yang sudah kita tentukan. Nah, ini misalnya seimbang, ini kan angkanya 6 nih. Vertikal kita tarik. Nah, 6 ya, kita cari 6. Nah, sampai sini. Jadi sisi kanan, sisi kiri itu rata lah gitu, kira-kira rata. Ya, ini bisa saja kita tekan dua-duanya dan kita tarik ke sini supaya nempel sama kayak gini. Nah, itu kira-kira. Jadi itu bisa kita pakai bantuan guide tadi ya. Dari view kita guide maka akan muncul untuk merapikan gitu kira-kira. Nanti juga bisa pakai alignment gitu ya, banyak. Nah, setelah kita bikin seperti ini, maka kita bisa tuliskan jawabannya, pertanyaannya di sini. Nah, kalau ingin kita lebih bagus lagi, ini shape-nya bisa kita ganti-ganti warnanya. Misalkan mau kita ganti warna biru. Atau orange aja deh, orange. Nah, orange. Kan di sini kan biru sama orange ya. Outline-nya kita hilangkan. No outline. Nah, seperti ini bisa banget. Ya, ini juga kita shape-kan juga sama no outline gitu ya. No outline, ininya shape-nya kita fill. No outline dan seterusnya ya. Ini sama aja nih. Oke. Bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tergantung imajinasi Bapak Ibu. Bisa juga shape ini nanti diganti dengan tekstur yang lain, sangat bisa sekali ya. Sangat mudah lah ini nanti untuk mengganti ini isinya. Nah, coba saya lihat ini misalkan warnanya kuning aja ya. Oke.
Lalu kemudian apa lagi? Coba kita cek ya. Oh, di sini biru ya. Biru sama kuning. Ini oke. Kita sekarang perlu satu insert lagi. Kita ke shape. Nah, kita tarik di sini. Kalau Bapak Ibu kurang lebar, bisa tekan tombol zoom di sini. Bukan kurang lebar, kurang gede gitu ya. Nah, oke. Outline-nya kita gedein weight-nya segini. Warnanya mau kita bikin warna apa? Ya, warna biru. Ini. Nah, tapi kalau warna biru gelap ya. Kayaknya orange aja. Ininya kayaknya bener warna biru deh. Gini aja. Warna biru, kasih outline warna orange. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi ke desain awal. Oke, beres. Berarti ini juga kita ganti. Bisa kita blok sekaligus ya. Tekan tombol CTRL atau Shift juga bisa, biar terpilih sekaligus warna biru, outline kuning. Nah, seperti ini. Oke. Kita perkecil lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kemudian kita copy lagi, CTRL lagi, tarik ke sini. Nah, ya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini sepertinya tidak proporsional. Kita cek dulu, ini klik, lalu kita ke shape format, kita pilih align, dan kita align centerkan. Nah, supaya dia tengah. Gitu. Align itu untuk membantu dalam hal supaya tengah. Pastikan ini keluar sedikit, nggak apa-apa, nanti dia tidak akan terlihat di slide. Oke, sudah beres. Nah, berikutnya tinggal kita copy aja ini, garis-garis ini, taruh di sini, tekan tombol CTRL lagi ya, taruh di sini. Nah, kita paskan, kira-kira seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal ditambah-tambahkan, alignment-nya ini sudah oke. Ini juga tekan tombol CTRL lagi, tarik lagi ke bawah, misalnya seperti itu. Ini, nah seperti ini. Termasuk yang area sebelah sininya juga. Ini kalau keluar slide nggak apa-apa. Dia nggak akan terlihat. Nanti yang terlihat hanya yang di slide ini aja. Jadi kalau ngedesain itu memang pekerjaan yang harus pelan-pelan gitu ya. Tekan lagi tombol CTRL. Nah, oke. Jadi di layoutnya. Nah, sebenarnya ini juga bisa nanti dibuat dalam bentuk template, dikerjakan di master slide ya. Bisa saja. Tapi di sini saya ingin nunjukin yang simple aja dulu. Jadi bisa nanti di master slide, nanti dibikin template. Jadi kalau untuk jawaban A yang benar, kita udah siapkan gitu. Itu kalau ada animasinya, ada apa segala macam. Tapi sekali lagi, karena di sini nanti pada saat dibaca oleh siswa animasi itu kadang animasi itu tidak terload di apa namanya di kelas poin yang dilihat oleh anak-anak, maka kita di sini tidak memberikan animasi. Gitu ya. Yang penting kan ini ya, apa namanya pertanyaannya. Ya, kita baca. Oke, kira-kira kalau dianggap oke, kita bisa perbesar Bapak Ibu untuk kemudian kita pastikan supaya dia misalkan tepat di tengah seperti ini, gitu ya. Jadi kita bisa perbesar seperti ini. Ini biar kelihatan jelas. Nah, seperti itu. Ya, oke lah, yang lainnya kayaknya sudah oke. Turun sedikit. Ini maju sedikit. Nah, kalau desain ini, pertanyaan pilihan ganda ini sudah selesai, kita bisa slideshow di sini. Kita lihat. Nah, ini kan udah jadi tampilannya. Layout awalnya kita udah jadi. Kalau udah kayak gini, Bapak Ibu tinggal mengisi dengan pertanyaan. Gitu ya. Kayaknya kurang, ABC-nya belum ada ya. Oke, kita insert lagi, insert. Shape kali ini kita pilih oval. Ingat tekan tombol shift, nah, baru di drag. Karena kalau nggak tekan tombol shift, itu nanti nggak proporsional bentuknya. Ditekan tombol shift, jangan lupa. Nah, mungkin ditaruh di sini untuk ABC-nya. Coba. Set, segini ya. Nah, ini kalau perlu kurang luas, digedein aja. Nah, fill-nya kita kasih warna orange kalau di sini. Lalu klik kanan, klik kanan. Oke, kita edit text. Edit text itu untuk memberi teks dalam shape ya. Sini A misalkan. Kita blok, lalu kita ke home. Nah, pilihlah huruf yang tebal. Biasanya pakai Montserrat Black kalau salah. Banyak ya untuk font tebal tuh Montserrat Black, terus apa lagi? Gotham Black.
go bold gitu ya, macam-macam. Dan ingat Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang saya perlu ini. Nanti di hari besok Pak Asep akan bicara tentang slide inspiratif ya. Nanti Pak Asep akan banyak membongkar tentang bagaimana membuat desain yang bagus gitu ya. Termasuk nanti akan ada visualisasi gitu. Oke, jadi nanti jangan lupa besok harus dilihat ya. Karena mantap, materinya mantap-mantap. Selain Pak Asep ada juga 2 materi yang lain yang keren. Nah, di sini ini kan warnanya kuning ya. Teksnya jangan putih. Karena dalam desain itu ada yang namanya kontras dan ada yang namanya readability dalam desain itu. Jadi tingkat keterbacaan. Nah, kontras yang tinggi itu akan membuat tingkat keterbacaannya semakin baik. Kalau kayak gini, kuning sama putih ini menurut saya agak kurang, ya. Jadi kita harus gantinya dengan warna yang biru. Artinya warna yang gelap. Bisa apa aja, bisa hitam, bisa apa lagi nih. Misalnya saya cari deh warna hitam misalnya. Oke juga kan? Tapi kenapa dipilih warna biru gitu ya? Kenapa dipilih warna biru? Ini kalau nggak salah prinsipnya namanya proximity ya. Jadi dia karena di sini kan warnanya kurang lebih biru sama kuning. Jadi kita jangan kebanyakan warna. Cukup 2 saja, paling banyak 3. Dan itu pun ada proporsinya, mana yang warna dominan, mana komplementer, dan yang lain-lain. Oke ya. Makanya nanti saya sampaikan tadi, jangan lupa besok ada materi dari Pak Asep yang keren juga ya. Tentang ini ya, slide inspiratif itu, bikin slide, desain slide. Nah di sini kan udah kelihatan jelas, readability-nya bagus banget gitu ya. Oke, kemudian kita pindah. Saya sering melihat soalnya Bapak Ibu, slide itu yang kadang-kadang tingkat keterbacaannya kurang gitu, karena tadi kontrasnya nggak ada. Gitu. Kita tekan lagi tombol CTRL untuk mengcopy ini, taruh di sini. Kita kasih ini B. Kok hurufnya kecil? Seperti ini. Terus ya kita tarik lagi ya, terus kita copy lagi, taruh di sini. Warnanya apa nih? Huruf opsi C ya. Tekan lagi dan seterusnya seperti ini. D. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sudah jadi A, B, C, D, sudah jadi semuanya. Misalkan mau di sini ininya ya boleh aja kita tarik di sini aja biar sama kayak di sana, boleh gitu ya. Taruh di sini boleh banget. Udah jadi nih. Desainnya udah jadi. Sekarang kita tinggal memasukkan pertanyaannya. Nah, ini sama caranya. Klik kanan, edit text gitu. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Nah, gini ya, gitu ya kira-kira ya. Ini untuk fontnya, boleh mau yang tebal juga boleh, kayak tadi ya, mau serat black juga boleh gitu, diperbesar. Warnanya apa? Warnanya apa kira-kira? Warnanya? Ya betul. Kita pakai orange gitu. Jadi jangan banyak-banyak warna. Boleh sih pakai warna yang lain, misalkan putih gitu ini. Yang penting terbaca kan tadi, yang penting terbaca kan. Jangan pakai warna yang ini nggak kebaca. Pakai ini nggak kebaca. Ini namanya readability-nya nggak bagus. Kalau ini agak terbaca bagus ya. Ini bagus, ini bagus ya bagus. Ini nggak bagus, nggak kebaca dia. Ini kurang bagus. Nah, jadi boleh yang lain-lain, tapi supaya kita cukup warnanya nggak banyak-banyak, jadi pakai orange. Nah, udah beres. Yang ini kita klik kanan lagi, lalu edit text. Misalkan jawabannya ini ya. Gitu. Sama, kita ganti misalkan pakai Montserrat gitu ya. Kayak gini. Digedein, berapa nih? Kira-kira 32 ininya ini. Atau boleh deh ini berapa tadi ya, kita lihat. Ya 40, oke lah, masih di bawahnya ya, nggak apa-apa ya. Yang ini edit text lagi, barat gitu ya. Sama, kita ganti ininya menjadi Montserrat. Nih Bapak Ibu lihat, kalau kita udah sering nulis, misalkan di sini pakainya Montserrat Black, maka waktu saya tulis Mons, padahal Montserrat ini banyak ya, nggak hanya Black ya, Montserratnya aja macam-macam. Tapi apa ya, IE-nya, artificial intelligence-nya dari ini, PowerPoint dia langsung nebak, kayaknya mau ke sini, gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia udah bisa nebak. Ya, klik kanan lagi, edit text lagi, misalkan seperti ini. Jadi ini proses berulang sama ya. Ininya tadi 32 ya. Benar ya, 32. Edit text lagi, misalkan ini.
Oke, warnanya ini. Nah, 32. Kalau 32 semua. Jadi kalau di sini 32, ini kan 32 nih, sorry. 32, ini 32 semua gitu ya. Jadi jangan sampai yang option A 32 ininya 28, jadi nggak bagus. Nah, kalau udah jadi kayak gini, udah tinggal kita masukin class point di sini. Yaitu kita ke Igno class point, kita pilih multiple choice. Nah, kan kayak gini. Set, taruh di sini. Lebih oke lagi kalau kita bikinkan nanti competition mode, leaderboard, supaya nilainya nanti bisa kita ambil gitu ya. Hash and correct answer, materi ya. Ini adalah jawabannya. Jadi ketika di class point itu, waktu kita memasukkan pilihan, akan tipe quiz apa yang dimasukkan, dia akan ada dua settingan. Yang pertama ini, settingan ini adalah settingan sesuai jenis tipe quiz yang diambil. Nah, yang di sini play option. Play option itu hampir sama dengan yang nanti di jenis yang lain. Jadi yang membedakan hanya di sini settingannya sini. Kalau PG ya akan munculnya seperti ini settingnya. Kalau nanti word cloud lain lagi di sini. Number of choice-nya ada 4, oke. Allow selecting multiple choice nggak usah. As correct answer ya, betul ya. Competition mode. Nah, competition mode itu nanti kaitannya dengan leaderboard. Siapa yang paling benar dan paling cepat mengisinya gitu. Nah, kemudian play option, start question with slide itu artinya kalau kita slideshow kan, maka dia pertanyaannya langsung ya seperti itu. Ini minimize, jadi nanti akan dia hasilnya itu akan terminimize dan kemudian close submission nih waktu. Jadi waktunya berjalan berapa banyak. Nah, akan saya tunjukkan saja nih. Kalau udah kayak gini kan, misalkan kita jalankan slideshow, nah ya jalankan slideshow ini dia langsung jalan. Gitu kira-kira. Nah, langsung hilang kenapa? Karena tadi kita pilihannya minimize. Ada yang join nih kayaknya. Pak Mulyati Elvira. Ya. 2, 3 detik. Oke, Pak Gusnadi. Ya, biasa sambil jalan. Nah, ini yang udah ngejawabnya ada 1 orang. Dia 2. Ini waktu dia berjalan. Selama 1 menit. Saya nggak tahu nih, sound-nya mungkin kedengaran kali ya, pas sound-nya. Audionya. Nah, 6 orang yang udah join. Nah, ini di sini. Ini ya, asik ya. Jadi sebenarnya kuisnya boleh macam-macam. Slide-nya, desainnya bisa macam. Tapi kalau modelnya kayak gini kan siapa tahu anak jadi lebih senang. Apalagi nanti kalau di kelasnya pakai musik gitu ya. Gitu kan. Unsur apa ya? Unsur ketegangannya kita tambahkan. Sesuatu yang menarik, engaging itu karena banyaknya seperti itu. Bapak Ibu kalau film nggak ada scoringnya, nggak ada musiknya, ya nggak akan asik. Yang bikin asik itu dari sisi ceritanya, dari sisi storytellernya, dari sisi scoringnya, musiknya. Itu ya keren. Nah ini udah kelihatan. Nah udah selesai ya. Nanti ada leaderboard. Nah gimana nih leaderboard? Tunggu nanti Bu Jumiati akan menjelaskan setelah saya. Jadi saya nggak akan bahas tentang leaderboard ini ya. Nanti akan, oke jangan kemana-mana. Jangan habis saya terus kemana-mana. Jangan. Pastikan nonton sampai selesai. Kita juga bisa lihat yang lain-lainnya. Pokoknya nanti ini dibahas oleh Ibu Jumiati juga nanti ya. Jadi bisa ketahuan jawaban yang benarnya mana, bisa dimasukkan dan yang lain-lain. Oke, kira-kira seperti itu saja. Oke, keren banget. Saya stop share screen-nya. Gitu kira-kira. Siap. Pak, saya mau mengundang, udah ada banyak yang raise hand nih sebenarnya. Oke. Saya mau mengundang Pak Marpaung Syafarudin ya. Pak Marpaung silahkan boleh unmute Pak Marpaung untuk bertanya langsung kepada Pak Sofyan. Terima kasih kepada Pak Sofyan dan Ibu narasumber hebat. Perkenalkan saya Saparudin Marpaung dari Tanjung Balai, 4 jam dari Medan, Sumatera Utara. Horas, salam kenal. Salam kenal, Pak. Ya, sebelumnya ini untuk katakanlah kuis Who Wants to be Millionaire. Jujur, saya sudah beberapa kali melaksanakannya di sekolah dalam pembelajaran. Kebetulan saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Tapi yang pernah saya buat itu langsung dalam versi yang saya cari dari Google, dari internet. Nggak ada programnya, tapi dianya kalau nggak salah saya, kita input pertanyaan-pertanyaan, kemudian bisa ditampilkan dan ada musiknya. Masih ada beberapa filenya saya simpan juga. Cuma kelemahannya
di situ kita nggak bisa membuat soal random, soal acak. Artinya kalau 10 soal pertanyaan, ya hanya untuk sesi itu aja, soal jenis A itu saja. Jadi untuk nanti permainan ke berikut pesertanya, kita harus buat 10 pertanyaan lagi, atau 15 pertanyaan lagi. Jadi kerepotannya bagi saya, menurut saya, kita harus banyak stok bahan soal. Jadi yang pertanyaan saya, apakah dalam versi yang dari PowerPoint atau apa programnya ini yang sekarang saya agak terlambat ini masuk. Mohon PowerPoint, maaf, agak terlambat. PowerPoint ini, apakah soalnya bisa random juga, kemudian option ABCD-nya random juga, agar bagi guru-guru mempermudah. Memang kalaupun nggak random ya kita harus kreatif buat banyak stok soal, artinya ya kan. Karena saya buat sedikit, saya cerita dalam versi permainan Who Wants to be Millionaire yang saya kerjakan dari internet tersebut, itu kan siswa dipanggil ke depan, kadang saya buat berkelompok 2-3 orang. Mereka saling berdiskusi menjadi di kursi hot seat-nya, di kursi panasnya, diberikan pertanyaan. Ya kan, cuma itu tadi. Jadi kan pertanyaan pertama biasanya kan dimulai dengan yang rendah dulu tingkat kesukarannya, seperti itu. Sedikit saya ngobrol ini ya Mas ya. Jadi nanti mohon juga masukannya. Jadi semakin lama kan misalnya 15 pertanyaan sampai mendapatkan 1 miliar, 1 million. Jadi tingkat kesukarannya agak lebih tinggi pastinya nanti secara bertahap. Gitu saya buat. Namun itu tadi kendalanya, stok soal saya harus banyak. Jadi kalau misalnya katakan si grup A di pertanyaan kedua dianya sudah jatuh, sudah kalah, sudah 3 bantuan dia sudah kerahkan, sudah habis semuanya, kita masuk kelompok B. Pertanyaannya itu juga diulang. Jadi kesan serunya menurut saya ya agak kurang. Si peserta didik pasti sudah, ini sudah nomor 1 tadi jawabannya C, nomor 2 jawabannya B, sudah tahu mereka. Jadi yang saya inginkan dalam image saya ada soalnya random dan juga berputar jawabannya. Misalkan tetap itu juga katakanlah 15 soal itu nggak masalah. Tapi dia berputar soalnya dan random jawabannya, artinya si anak kan terpaksa harus daya ingatnya juga harus diuji dalam hal ini. Itu aja. Terima kasih, sukses buat Mas tadi ini, mohon maaf. Pak Sofyan Andi Sofyan, keren, sukses. kece dari lahir. Iya, Pak Sofyan yang keren dan kece. Saya tetap mendukung acara kuis Who Wants to be Millionaire ini versi apapun. Terima kasih. Oke, Terima baik, kasih, siap. Dari Pak Marpaung tadi ya, kalau tidak salah saya. Iya, saya langsung dijawab. Oke, langsung ya, jawab. Boleh langsung dijawab, Pak. Baik. Jadi begini, Pak. Karena ini kita menggunakan PPT, betul. Malah saya belum tahu kalau ada aplikasi yang bisa dibuat seperti itu. Itu memang tinggal pilih-pilih ya tadi ya, kata Bapak ada aplikasi. Saya malah belum tahu. Saya menggunakannya untuk menggunakan PowerPoint ini, Pak. Pertanyaan apakah bisa dilakukan secara generate randomly questions-nya itu. Jadi begini, itu yang tadi yang Bapak ceritakan saja kan dia pakai program ya, pakai program. Nah, itu tidak bisa melakukan generate soal seperti itu ya. Nah, apalagi di PPT yang versi ini, yang maksud saya yang ClassPoint yang saya buat selama ini, memang saya masih manual, Pak. Jadi saya memang belum menemukan cara yang istilahnya kira-kira saya bisa mengenerate semua banyak soal. Tapi waktu itu saya pernah belajar, Pak, sama orang India, Pak, ya, tentang VBA namanya. Jadi di PowerPoint itu ada namanya VBA. Bagaimana dengan menggunakan rumus tertentu dia bisa langsung masuk. Nah, tetapi sampai detik ini saya belum mendapatkan jawaban. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Karena waktu itu saya pernah membuat sebuah sertifikat Pak. Kalau Bapak tahu nih kita bergeser sedikit saja. Jadi sertifikat itu kan kita kalau di PPT gitu ya pakai namanya add-on ini ya kalau di spreadsheet namanya. Dia pakai spreadsheet kan kita kalau bikin generate sertifikat sebanyak itu ya. Gitu kan pakai auto chart gitu walaupun template-nya bisa dari PPT tapi kita menggunakannya di spreadsheet dan kemudian pakai add-on auto chart gitu kan. Nah tapi beliau tadi yang orang India itu tadi dia bisa membuat generate sertifikat sebanyak berapapun itu menggunakan Excel langsung communicate sama PowerPoint dengan menggunakan bantuan VBA. Itu luar biasa sekali Pak. Jadi
sebanyak itu data ditampilkan di Excel, maka sebanyak itu nanti akan tergenerate dengan sendirinya melalui PowerPoint tanpa ada bantuan auto chart gitu, atau melakukan secara online. Jadi dia secara ini saja gitu ya, secara offline gitu. Nah itu luar biasa. Coba waktu pas saya tanya yang kira-kira ingin juga menghasilkan soal seperti ini, itu sampai detik ini belum ada jawaban. Mudah-mudahan nanti apalagi Bapak tadi udah nyinggung begitu, jadi biar ingat nih, saya coba nanti kontak lagi beliau yang dari India itu, mudah-mudahan masih ingat pertanyaan saya. Kira-kira begitu Bu Tia jawabannya. Jadi emang belum bisa, masih harus manual kalau untuk yang PPT juga. Begitu Bu Tia? Baik, siap Pak. Wah, seru banget ya ternyata. Dari satu varian aja ini bisa dikembangkan seluas-luasnya ya. Dan semua ini ternyata hanya pakai PowerPoint aja tadi Pak. Betul sekali. Pak Marpaung aja pakai aplikasi apa? Pakai PowerPoint aplikasi, ya, ternyata ya, tidak menggunakan yang lain, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Sofyan, keren banget. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti mudah-mudahan waktunya cukup. Di akhir kita jika berkenan nanti di akhir kita akan coba jawab ya Pak ya. Atau boleh tadi ada